Apa kabar pagi hari ini? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Berapa banyak yang pagi hari ini penuh sukacita datang memuji, menyembah dan mendengarkan firman Tuhan. Katakan saya. Hari ini kita mulai live langsung dengan via Zoom. Jadi tidak lagi nonton di YouTube. Makanya pagi hari ini mari siapkan hati, kita akan sama-sama bersama membacakan berdoa, yaitu doa Bapa kami. Lipat tangannya sayang yang duduk yang manis. Ayo jangan ada lagi bercanda, jangan ada lagi yang makan dan minum, semua duduk manis, lipat tangannya. Kita sama-sama berdoa doa Bapa kami, tutup matanya. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, sebelum kita memuji Tuhan, kita akan bersama-sama membaca Mazmur 91. Semua siap? Lihat hanya kamera, ya, semua matanya tertuju kepada kamera, kepada Kameta, supaya ada list Mazmur 91 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menuding engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di waktu gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terhanduk terhadap batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Berapa banyak adik-adik pagi ini mau bersukacita karena kita punya juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang mau bersukacita katakan saya. Kita mau nyanyikan pujian, oh sukacitaku. Mari tepuk tangan bersama Kameta. Ayo mari goyangkan badannya ke kanan dan ke kiri sayang. Semuanya tepuk tangan ya. Haleluya. Ya. Oh sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku lagi. Oh sukacitaku, pom 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 pom, ku
tangannya. Lagi. Lagi. Sekali lagi sayang. Ya. Ikutin Kak Meta ya, turun. Lagi. Pam 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 pam. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Adik-adik, siapa yang percaya kalau Tuhan Yesus itu baik? Yang percaya katakan saya. Kenapa dia baik? Karena dia adalah gembala kita yang mengasihi kita. Kita adalah domba-dombanya. Dia tidak pernah meninggalkan kita sebab kasihnya tak berkesudahan. Yuk kita naikkan pujian, Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan buat Tuhan. Woo! Ya semua tepuk tangan sayang, tepuk tangan. Ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Ayo mana jempolnya? Tuhan Yesus baik. Amat baik untuk Selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Ayo semuanya yang di rumah amat baik. semangat memuji Tuhan. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Ya, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Ayo semuanya katakan hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Semua angkat jempolnya. Tuhan Yesus baik. Amat baik Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lagi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Yesus baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik, mari kalau ada yang berdua di rumah berhadapan-hadapan. Kalau nggak ada, ajak mama atau papanya ya. Ikutin Kak Meta dan Kak Joyce. Caranya kita katakan Tuhan itu baik. Oke? Ya. Yesus baik bagiku. Yesus baik bagimu. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Sekali lagi. Yesus baik bagiku. Yesus baik bagimu. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Selama-lamanya. Tuhan Yesus. Lagi sayang sambil lompat. Tuhan Yesus baik. Semua lompat buat Tuhan. Tuhan Yesus baik. Katakan dari selamanya. Dari selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sama-sama kita katakan ya. Tuhan Yesus baik. 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik.
Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk sayang. Silakan duduk. Kita akan menyembah Tuhan. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Adik-adik, pagi ini kau harus datang sama Tuhan. Karena Tuhan sangat menyayangimu. Karena Tuhan sangat mencintaimu. Adik-adik duduklah yang manis. Kita akan menyembah Tuhan. Jangan ada yang main-main. Jangan ada yang bercanda. Karena Tuhan hadir di tempat engkau berada saat ini. Dia ada. Dan Dia ingin membelaimu. Dia ingin memelukmu. Dan Dia ingin melihatmu. Dan engkau pasti bisa melihat Dia. Ketika engkau sungguh-sungguh merindukan Tuhan pagi ini. Mari sayang, katakan sama Tuhan, Jesus loves me. Yesus sayang padaku. Thank you Jesus. Haleluya. Jesus loves me. This I know. For the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak but He is strong. Sekali lagi sayangnya, katakan sama Tuhan pagi hari ini, Jesus loves me. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak but He is. Semua angkat tangan kanannya sama Tuhan, katakan, yes, Jesus loves me. Oh, yes, Jesus loves me. Angkat tanganmu sayang sama Tuhan. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yang mau sungguh-sungguh naikkan pujian ini adik-adik. Yang mau berjumpa dengan Tuhan, angkat pujian ini. Dalam bahasa Indonesia katakan, Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku. Walau kau kecil lemah, walau kau masih kecil sayang, Tuhan tetap sayang padamu. Aku ini pilih. Semua angkat tangan kanan sama Tuhan, katakan, Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itulah firman-Mu Tuhan. Firman-Nya di dalam Alkitab. Ayo taruh tangan kiri di dada, angkat tangan kananmu. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Tuhan Yesus sayang padamu adik-adik. Oh, itu firman-Nya. Percayalah di dalam Alkitab. Semua tutup mata. Taruh tangan kiri di dadamu, angkat tangan kananmu kepada Tuhan. Katakan dengan sungguh-sungguh, tutup matanya sayang. Panggil nama Yesus. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Tuhan Yesus, itu firman-Nya di dalam
ini beribadah menyembahmu. Lawat Tuhan, coba Tuhan di dalam hati. Mari semua sembah Tuhan sayang. Oh, semua sembah Tuhan, katakan terima kasih Tuhan. Oh, Kau sayang padaku, sekalipun aku masih nakal, sekalipun aku masih berbuat kesalahan, Engkau sayang padaku, Engkau mengasihiku. Oh Jesus, terima kasih Tuhan. Semua angkat tangan, terima kasih Tuhan. Bilang terima kasih, kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku cinta Yesus, aku cinta Yesus. Semua bilang adik-adik, aku cinta Yesus. Oh, aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Semua angkat tangan sama Tuhan sayang. Katakan haleluya. Haleluya Jesus. Haleluya. Semua tutup mata, lipat tangannya. Adik-adik, rasakan Tuhan turun atasmu. Roh Kudus turun atasmu pagi ini. Tuhan sayang padamu. Kau harus tahu pagi ini bahwa Dia adalah Bapa yang baik. Dia gembala yang baik. Dia tidak akan pernah meninggalkanmu. Walau kau dalam kesulitan, walau kau sedang sakit, walau kau sedang menghadapi banyak pergumulan, kau banyak difitnah temanmu, kau dibully, kau nggak disayang sama orang tuamu. Tapi Yesus sayang. Dia tetap sayang. Mari ikutin Kameta berdoa. Semua ikutin. Jangan ada yang diam. Semua ikutin Kameta berdoa. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau sayang padaku. Aku percaya aku adalah milik-Mu. Engkau adalah milikku. Engkau mengasihiku. Engkau mengampuni dosaku. Engkau menolongku. Engkau menyertaiku selama-lamanya. Aku cinta padamu. Aku sayang Tuhan Yesus. Aku mau hidup bersama Tuhan Yesus. Aku mau tinggal di dalam Tuhan Yesus. Memimpin dan menuntun hidupku selama-lamanya. Haleluya. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Engkau sudah melawat anak-anak-Mu dengan sukacitamu, dengan hadirat-Mu, dengan kasih-Mu. Biarlah pagi hari ini ketika mereka mau mendengarkan firman-Mu, hidup mereka dipenuhi Roh Kudus. Hidup mereka dipimpin Roh Kudus untuk mereka mengerti dan mereka merenungkan firman-Mu dan mereka lakukan. Terima kasih Bapak, berkati anak-anak Joel yang mengikuti ibadah Zoom pagi hari ini. Bahkan mereka yang belum bisa ikut Tuhan, berkati mereka sehingga minggu depan boleh mereka ikut kembali. Terima kasih Bapak yang baik, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Halo adik-adik. Coba lambaikan tangannya semua. Halo, shalom. Adik-adik tadi waktu pujian penyembahan sama Kak Meta, kakak lihat yang ikut di Zoom itu baru dikit. Nah, tugas kita sama-sama minggu depan yang punya nomor telepon temennya atau yang ada tetangganya anak-anak Joel, ingetin ya, kasih tahu. Besok Minggu kita Zoom, kasih undangannya. Oke? Oke. Nah, firman Tuhan hari ini diberi tema Tuhan itu baik. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan itu baik.
ayat firman Tuhan terambil dari Yohanes 10 ayatnya yang pertama sampai 18. Nanti setelah Zoom adik-adik di rumah baca masing-masing. Kakak sekarang mau langsung menjelaskan karena kalau kita baca waktu kita terbatas. Ya, udah siapin alat tulisnya ya. Nah, firman Tuhan hari ini yaitu Tuhan itu baik. Di dalam Yohanes 10 ayat 1 sampai 18 itu bercerita tentang gembala yang baik. Nah, gembala yang baik itu apa sih? Nah, nih gembala yang baik. Gembala yang baik seperti ini nih. Gembala yang baik, ayo kita baca sama-sama. Yang pertama, dia itu memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Wow, baik enggak tuh gembalanya? Yang kedua, dia menuntun domba-dombanya ke padang rumput yang hijau. Kenapa Kak rumput yang hijau? Karena domba makannya apa adik-adik? Makannya rumput. Yang jawab pada pinter-pinter. Terus gembala yang baik itu membimbing domba-dombanya ke air yang tenang. Kenapa ke air yang tenang? Ayo siapa yang bisa jawab? Kenapa ke air yang tenang? Karena kalau ke air yang tenang dombanya bisa minum. Enak tuh. Tapi kalau ada ombaknya bisa nggak minum? Nggak bisa, nanti dombanya tenggelam ke bawah deh itu sama arus. Yang keempat itu gembala yang baik mengenal domba-dombanya dengan baik. Adik-adik, kakak tuh kemarin nih waktu mempersiapkan firman ini, kakak tuh lihat video tuh, ada kayak percobaan gitu. Jadi di padang rumput itu banyak domba. Nah, yang bukan gembala dia coba tuh manggil domba-domba. Dipanggil, nggak denger. Terus dicoba lagi orang kedua, dipanggil domba-dombanya. Nggak denger, domba-dombanya nggak mau ngumpul. Nah giliran domba yang sebenarnya dia panggil, dia cuman bersiul. Sweet gitu. Domba-dombanya pada ngumpul. Nah itu dia, gembala yang baik itu dia kenal semua dombanya. Walaupun banyak dia kenal. Nah ini tadi gembala yang baik. Nah sekarang Yohanes 1 ayat 10 tadi menerangkan juga ciri-ciri domba yang baik dan sehat. Kalau ada gembala berarti ada domba. Nih ciri-ciri domba yang baik itu apa? Kita mengenal suara gembala. Kayak cerita kakak tadi. Walaupun banyak suara-suara orang manggil-manggil, kalau bukan gembalanya, dombanya nggak denger. Oke? Yang kedua itu menuruti gembalanya. Adik-adik tahu kan yang gembala itu? Jadi gembalanya kalau misalnya dia jalan ke padang rumput, domba-dombanya ikut dari belakang. Kalau gembalanya nanti sore mau pulang, dombanya ikut lagi sama gembalanya. Tuh, dia menuruti. Nah, yang berikutnya itu dia melakukan perintah gembalanya. Nah, kalau di luar negeri tuh gembala itu dia bisa melewatin sungai. Kalau gembalanya nyuruh ke sini-sini, ibaratnya jangan terlalu jauh dari gembalanya, domba itu mengerti adik-adik. Karena domba itu menuruti perintah gembalanya. Nah, ini kan tadi penjelasan Alkitabnya. Di Yohanes 1 ayat 10 itu adalah perumpamaan tentang domba dan gembala. Ini kakak mau cerita sedikit nih ya soal domba dan gembala. Ini ada domba. Domba ini namanya kita bilanglah siapa ya? Domba embe. Domba embe. Domba embe. Nah ini lagi makan rumput nih. Dia makan rumput. Rumputnya enak nih. Aku lagi makan rumput nih. Enak nih. Tuh gembalanya jauh tuh. Gembalanya tuh terlalu jauh. Ini gembalanya agak ngeyel nih. Dia makan rumput, mungkin rumput di situ agak enak. Rumput enak, gitu. Nah, setelah itu Bapak Gembala yang di belakang, mungkin udah sore, Bapak Gembalanya manggil. Ayo gembala, ayo domba-domba, kumpul. Kita udah sore,
kita udah mau pulang. Next slide Kak. Nah, tapi itu domba tadi nggak dengerin, dia nggak ikut pun pulang. Dia asik aja makan. Nah waktu dia makan rumput, datang tuh serigala. Serigalanya mengganggu. Aum, aum. Ada domba yang muda nih. Enak nih dimakan kayaknya. Si dombanya ketakutan. Aduh aku takut mau dimakan. Dia lari ngembek. Embe. Takut dimakan serigala. Nah waktu si serigala mau makan itu domba, Pak Gembala datang. Dipukul itu sama dia serigala. Kamu berani-beraninya ya ganggu domba-dombaku. Dipukul sama Pak Gembala. Tapi waktu Pak Gembala, kan serigalanya banyak. Waktu Pak Gembala mukul salah satu serigala, yang satunya itu menggigit tuh kaki serigala. Kaki Pak Gembala. Satu gigit kakinya, satu gigit tangannya. Akhirnya Pak Gembalanya terluka. Nah, Pak Gembalanya terluka. Lalu Pak Gembalanya jadinya sakit adik-adik. Pak Gembalanya tadi sakit gara-gara siapa? Gara-gara menyelamatkan siapa? Tadi si domba yang ngeyel yang satu ya. Padahal tadi banyak tuh yang gak ngeyel. Yang ngeyel satu. Tapi tetap aja diselamatin sama Pak Gembala. Coba dilihat tuh. Pak Gembalanya lagi sakit. Pak Gembalanya jatuh tersungkur berdarah-darah. Si dombanya nangis deh. Pak Gembala maafkan aku. Gara-gara aku tuh Pak Gembala jadi sakit. Katanya gitu. Nasi udah jadi bubur ya adik-adik. Tadi dia dipanggil gak mau. Giliran udah Pak Gembalanya terluka, dia minta maaf. So, dia menangis. Dia menangis. Dia inget tuh kasih sayang Pak Gembala sama dia. Lalu Pak Gembalanya malah menghibur adik-adik. Yang nakal domba. Yang terluka Bapak Gembala. Tapi yang menghibur tetap aja Bapak Gembala. Tuh lihat dihibur. Udah domba jangan nangis. Aku ditugaskan memang untuk menjaga kamu. Kata Pak Gembala. Aduh mulia banget nih hati gembalanya. Ayo next. Nah keesokan harinya domba udah ngeliat Pak Gembalanya udah gak ada. Pak Gembalanya udah naik ke surga. Dia menyesal adik-adik. Dia menyesal. Tapi dia tahu Bapak Gembala itu adalah Bapak Gembala yang baik. Nah itulah cerita Bapak Gembala dan domba. Ini dia happy endingnya. Walaupun Bapak Gembalanya terluka terus naik ke surga. Tapi ternyata Bapak Gembalanya tetap memperhatikan domba-dombanya. Dia tetap bersuka cita. Enggak apa-apa nyawaku berkorban untuk kamu. Enggak apa-apa aku terluka gara-gara kamu. Tapi aku tetap mencintaimu, aku tetap mengasihimu, dan aku tetap mengasihi kamu. Wis, berikan tepuk tangan dulu, semua tepuk tangan dulu. Tepuk tangan buat Bapak Gembala yang baik. Ya, itu cerita Bapak Gembala dan domba. Nah, adik-adik, kita kayaknya adik-adik yang di rumah nggak ada ya yang jadi gembala, nggak ada yang punya domba-domba. Apa nih tugas kita? Biar kita itu nggak ngeyel tuh kayak domba tadi satu. Makan rumputnya dia jauh-jauh. Dipanggil nggak mau. Apa nih kita? Tugas kita nih sekarang. Agar kita bisa mendengar suara gembala kita yang baik. Biar kita bisa mendengar. Nih agar kita bisa mendengar suara gembala. Yang pertama yaitu kita harus rajin berdoa. Ya. Siapa yang udah rajin berdoa tunjuk tangan. Pinter. Yang kedua kita harus rajin baca firman. Baca firman itu di mana aja boleh. Ayo siapa yang tiap hari udah baca firman nih? Ngacung-ngacung. Ya pinter. Yang ketiga siap dibentuk oleh Tuhan. Nah siap dibentuk oleh Tuhan. Kalau ditegur misalnya ada yang ingetin. Kamu baca Alkitab dong, jangan marah. Kalau dibilang, kamu jangan nakal dong, jangan marah ya adik-adik ya.
kita semua harus siap dibentuk oleh Tuhan. Nah, slide satu lagi Kak tadi. Tadi adik-adik di Yohanes 10 ayat yang 1 sampai 18, tadi itu ada juga gembala upahan. Apa tuh gembala upahan? Ini gembala upahan. Kita baca bareng-bareng yuk. Yohanes 10 ayat 12. 1, 2, 3. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari. Sehingga serigala menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Nah adik-adik, Bapak Gembala, maaf. Gembala itu enggak semua. Gembala pemilik domba, ada namanya gembala upahan. Gembala upahan itu dia yang dibayar oleh yang punya domba untuk menggembalakan domba-domba. Nah, kalau gembala upahan tidak akan mengorbankan nyawanya untuk dombanya. Oke, itu yang perlu kita catat. Gembala upahan tidak akan mengorbankan nyawanya untuk domba-dombanya. Oke adik-adik, semua mengerti firman Tuhan hari ini? Semua mengerti firman Tuhan hari ini, lambaikan tangannya. Iya, sekian firman Tuhan hari ini. Yuk sebelum kita tutup, kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat kesempatan hari ini ya Bapa. Kami boleh beribadah Joel Generation walaupun melalui Zoom. Tuhan, kami tadi telah mendengarkan cerita tentang gembala yang baik dan dombanya. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah gembala kami yang baik yang telah mengorbankan nyawamu untuk kami. Dan kami yakin kasih-Mu untuk kami untuk selama-lamanya. Bapa, ajar kami untuk menjadi domba-domba-Mu yang baik, agar kami dapat mendengar suara gembala kami, agar kami dapat menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang sehat secara jasmani dan rohani. Terima kasih Tuhan, berkati kakak-kakak yang melayani pada hari ini. Pertemukan kami di minggu depan dalam keadaan sehat dan tetap dalam suasana bahagia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa melalui anak-Mu, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Tepuk tangan semuanya. Amin, terima kasih Kak Irda. Sama-sama Kak Meta. Adik-adik, kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan siang hari ini. Apa judul firman Tuhan kita hari ini? 1, 2, 3. Tuhan itu baik. Adik-adik, siapa yang merasakan kebaikan Tuhan angkat tangannya? Saya. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tidak akan melukai kita. Tapi dia selalu memeluk dan menggendong kita. Adik-adik, kita sebelum mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan melihat teman-teman kita yang berulang tahun. Oke, ini videonya. Oke, semua sama-sama bilang yuk, mana jempolnya? Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Selamat ulang tahun ya sayang, buat adik-adik yang berulang tahun yang tadi namanya disebutkan, dituliskan. Biar Tuhan selalu menyertai dan memberkatimu dengan umur yang panjang. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah Joel Generation pada pagi hari ini. Kita akan mengakhiri dengan penuh sukacita.
Ya, kakak akan berdoa, semua lipat tangannya, semua duduk yang manis, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat ibadah Joel Generation yang Tuhan sertai dan Tuhan berkati. Kami memuji, kami menyembah Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan, terima kasih buat semua kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, kami mau berdoa buat teman-teman kami yang berulang tahun. Tuhan, biar Engkau memberikan kepada mereka kesehatan dan panjang umur. Bapa, di tangan kanannya adalah kekayaan dan kehormatan. Biarlah mereka hidup dalam berkat-berkat Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Berkati sekolahnya, berkati keluarganya, berkati masa depannya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat anak-anak Joel Generation yang sudah ikut ibadah Zoom pada pagi hari ini. Biarlah mereka boleh menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada. Tuhan, biarlah minggu depan mereka mengajak teman-temannya untuk beribadah Zoom bersama-sama, memuji, menyembah dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih buat kakak-kakak yang sudah melayani, apapun pelayanan kami, Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Tuhan berkati anak-anak Joel yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang mereka yang mengalami masalah, Tuhan berikan kepada mereka kekuatan dan kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini, berkat-Mu melimpah atas kami semua. Terpujilah nama-Mu, dimuliakanlah Engkau sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua sama-sama katakan, amin, amin, amin. Sampai jumpa minggu depan di waktu jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.